bertanya saudaraku Syekh Siti Jenar. Silakan. Benarkah saudaraku mengaku pangeran sejati alias Sejatining Mulyo yang berarti Allah? Ya, betul. Bagus. Jelaslah sudah persoalannya. Saudara kita yang satu ini adalah Al-Halaj Jawa, mengaku dirinya Allah. Monggo Kanjeng Sunan Kiri. Baik. Al-Halaj di Baghdad dihukum had, dihukum mati karena murtad. Bagiku dihukum had atau tidak sama saja. Maut bukanlah yang harus ditakuti. Lillahi ta'ala. Kematian seseorang bukanlah di tangan manusia. Halo metafisiker, insan yang tercerahkan dan yang mencerahkan. Perjalanan spiritual atau perjalanan rohani. Kali ini saya akan bercerita atau berkisah tentang perjalanan spiritual yang saya alami. Dan inilah perjalanan spiritual saya. Saya lahir dari keluarga yang sepenuhnya muslim. Begitupun saya. Hingga usia saya 26 tahun tidak ada hal istimewa di dalam perjalanan spiritual saya. Semua biasa saja, kecuali fisik saya yang tumbuh dan berkembang ke atas. Bukan ke samping. Artinya apa? Kurus waktu itu, saudara. Tapi ketika menginjak usia saya 27 tahun, alam semesta menggiring saya kepada satu keadaan, kepada satu realita yang membuat saya mengenal aspek baru di dalam kerohanian. Dan aspek kerohanian baru yang saya kenal adalah kekristenan. Saat itu usia saya 27 tahun dan di bulan kelahiran saya, juga di minggu dan tanggal kelahiran saya, timbul dorongan di dalam diri saya untuk mengikuti sebuah acara kerohanian orang Kristen. Tidak ada yang mengajak, tidak ada yang membujuk, juga tidak ada yang memaksa. Sejak saat itu saya mulai rajin mengikuti acara-acara kerohanian di gereja. Sampai berjalan kurang lebih 6 bulan, saya memutuskan untuk mengubah status agama pada diri saya untuk menjadi seorang Kristen dan dibaptis. Seiring berjalannya waktu, saya terus mempelajari hal-hal baru di dalam kekristenan. Ada banyak hal yang sama, yang mirip dengan keyakinan saya yang lama, tetapi juga ada hal yang berbeda dari keyakinan saya yang dulu sebagai muslim. Banyak hal baru yang saya dapati di dalam pengertian berbasis Kristen. Hingga pada satu titik, saya mendapatkan insight bahwa nama sangat berpengaruh kepada pemakainya, kepada orang tersebut yang memakai nama tersebut. Dan saya berniat mengubah atau menambahkan nama lahir saya dengan tambahan nama mulia di tengah-tengahnya. Sehingga akhirnya nama saya menjadi Dede Mulia Supriyatna. Mulai saat itu banyak hal yang berubah dan terjadi di dalam kehidupan saya. Hal-hal baik, hal-hal yang membawa saya pada kemuliaan terus terjadi dalam kehidupan saya.
Bahkan saya kembali merombak nama saya kedua kalinya, dari Dede Mulia Supriyatna menjadi Dede Mulia Super Riyatna. Dan seperti yang saya yakini, keajaiban-keajaiban lebih lagi terjadi di dalam kehidupan saya. Sampai kemudian saya menginjak usia 36 tahun. Saya mulai kritis dengan apa yang disampaikan dan diajarkan senior-senior Kristen saya. Saya mulai menentang atau kontra, berlawanan dengan apa yang mereka ajarkan. Karena saya mendapati ada pemahaman, ada pengertian yang berbeda dengan apa yang mereka ajarkan terhadap objek yang sama. Karena seringnya saya berselisih paham di dalam komunitas kekristenan saya, sehingga saya memutuskan kemudian untuk meninggalkan komunitas kekristenan saya. Dan saya memilih mandiri di dalam hal spiritual. Saya terus mendalami dan belajar hal spiritual dengan cara-cara yang baru. Tidak lagi dengan cara kekristenan. Cara saya sembahyang, cara saya menelaah atau mendapatkan sebuah substansi dari kebenaran fundamental kehidupan ini sendiri. Dan pada usia saya 39 tahun, saya benar-benar berhenti dari kegiatan agamawi manapun. Saya sedikit merasa aneh, tetapi justru saya merasa jauh lebih merasakan ada sebuah ketenangan, merasakan ada sebuah bimbingan yang nyata, yang real di dalam kehidupan saya. Setiap kali saya ingin memahami atau mengetahui suatu hal, saya melakukan sendiri, dan seperti ada seorang pribadi yang senantiasa berkenan saya jumpai dan menjelaskan apa yang ingin saya mengerti tentang hal tersebut. Hingga saat ini, hari semakin hari, saya dipenuhi dengan pengertian-pengertian yang sungguh berbeda dengan apa yang saya mengerti secara spiritual, secara rohani di masa lalu saya. Baik dari pertama kali saya lahir sebagai agama A, bahkan di perjalanan berikutnya sebagai agama B. Saya menerapkan setiap pengertian dan pemahaman yang saya dapatkan dari cara saya sembahyang singkat atau meditasi di dalam keseharian saya. Dan itu benar-benar telah mengubah 180 derajat seluruh aspek kehidupan saya. Beberapa hal yang kontras dengan pemahaman kerohanian saya sebelumnya, saya akan sharingkan kepada Anda saat ini. Saya memohon maaf sebelumnya. Saya tidak mendiskreditkan agama tertentu. Saya tentu respect dengan agama saya, dua agama saya sebelumnya. Itu adalah dasar, itu adalah tahapan di mana saya memahami hal-hal spiritual sesuai porsi saya pada saat itu. Dan itu berperan di dalam membentuk spiritualisme saya hingga pada fase sekarang ini. Pertama, saya menjadi kritis dengan hal siapa yang menciptakan agama. Karena korelasinya seringkali agama dipakai atau diajarkan sebagai atau syarat untuk masuk yang namanya surga dan neraka. Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kepada diri saya dan kepada pribadi yang saya maksud di alam lain yang seringkali saya temui di dalam sembahyang saya. Dan jawaban yang saya dapatkan adalah, kalau agama tertentu dapat membawa seseorang atau menjadi syarat seseorang masuk ke dalam surga, maka pertanyaannya adalah kapan agama itu ada dan sejak kapan agama itu eksis. Sebut saja rentang waktu tertentu. Dan kita akan mendapati sebelum rentang waktu tersebut ada orang-orang yang dicatat di dalam sejarah agama, mereka disebut sebagai nabi. Bagaimana nabi-nabi tersebut yang dalam notabene-nya
tidak menganut agama tersebut. Karena agama Z baru kemudian eksis di abad berikutnya jauh setelah keberadaan mereka. Akan menjadi paradoks. Agama manapun yang Anda tunjuk keeksisannya akan menyisakan sebuah fase atau sebuah masa di mana ada orang-orang besar dalam sejarah peradaban manusia di mana agama itu belum ada pada zaman mereka. Sebut saja Idris, Nuh, Adam. Apa agama mereka? Tidak ada catatan agama tertentu pada saat itu. Kalau agama dapat membawa seseorang atau syarat seseorang masuk yang disebut surga, maka paradoksnya adalah ada banyak nabi bahkan yang tidak akan masuk surga karena agama tersebut belum ada. Hal yang kedua adalah Tuhan yang hanya menyayangi umat atau golongan tertentu dan membenci golongan lain yang berbeda. Jika demikian, siapa yang menciptakan golongan lain yang berbeda tersebut, yang dibenci? Di dalam pemahaman atau pengertian baru saya menyebutnya insan yang tercerahkan, Tuhan sama sekali tidak membeda-bedakan sayangnya, kasihnya, cintanya kepada setiap orang. Ia adil bagi semua, ia menyayangi semua. Itu dibuktikan dengan pemberiannya yang merata, oksigen yang sama, matahari yang sama, tanah yang sama, air, dan semua elemen-elemen kehidupan yang fundamental itu diberikan sama, bahkan kepada mereka yang tidak beragama sekalipun. Dan peraturannya, rule-nya, itu juga berlaku efektif kepada setiap orang di seluruh dunia ini. Tuhan juga tidak menetapkan syarat yang rumit ketika ingin ditemui. Ia terbuka bagi setiap orang yang berniat menemuinya dan tidak menetapkan syarat dan ketentuan yang rumit. Saya lebih percaya adanya surga dan neraka begitu nyata, tetapi tentu tidak seperti yang dideskripsikan oleh agama, yaitu akan didapatkan setelah kematian jasmani nanti. Surga dan neraka yang saya terima pengertiannya adalah saya mendapatkan surga ketika saya berbuat hal-hal baik tanpa syarat, dan saya menerima surga itu bisa sejam kemudian, bisa sehari kemudian, atau bahkan menit itu kemudian, di dalam bentuk karma baik bagi diri saya. Demikian sebaliknya, jika saya berbuat jahat kepada semesta ini, kepada sesama, kepada alam, maka saya juga menerima karma buruk segera setelah saya melakukan hal jahat tersebut. Ada hal-hal yang menurut saya mengganggu kolbu saya atau jiwa saya tentang apa yang diajarkan oleh tokoh-tokoh agama sebelumnya, di mana ia menyebut tempat ibadah sebagai rumah Tuhan. Terlebih lagi ketika itu menyangkut penggalangan dana, dengan lantang menyebut itu adalah rumah Tuhan. Bagi saya, rumah Tuhan adalah diri saya sendiri. Di dalam diri sayalah Tuhan itu berada, dan bukan di dalam bangunan yang dimaksud. Pengertian-pengertian yang kontras yang saya dapatkan dari perjalanan rohani saya. Saya coba mencari tahu apakah ada orang-orang yang mengalami seperti saya di dalam perjalanan spiritualnya, menjadi kritis dan menjadi kontras pemahamannya dengan pemahaman-pemahaman sebelumnya. Dan saya mendapati sangat banyak. Sebut saja Syekh Siti Jenar. Itu tokoh yang saya pikir setiap orang yang spiritual kenal, yang namanya Syekh Siti Jenar. Saya mendapati apa yang diajarkan Syekh Siti Jenar itu identik dengan apa yang saya terima dari sosok atau dari pribadi
yang astral yang senantiasa membimbing dan mengajari saya. Saya men-sharingkan ini supaya teman-teman insan yang spiritual tidak menjadi bingung ketika masuk ke dalam fase di mana Anda menjadi lebih kritis tentang pemahaman spiritual tersebut. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan sebuah insight atau pencerahan baru kepada kaum spiritual sehingga menjadi insan yang tercerahkan dan yang mencerahkan. Terima kasih.